Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Nur Ikhwan dengan Prodi Kesehatan Masyarakat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang gizi makro yang dimana adalah lemak. Mari kita menyimak dengan baik. Nah, yang pertama kita membahas tentang pengertian lemak. Nah, dimana lemak adalah salah satu kelompok yang termasuk pada golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik non-polar. Lemak terdapat pada hampir semua bahan pangan dengan kandungan yang berbeda-beda. Lemak hewani mengandung banyak sterol yang disebut kolesterol, sedangkan lemak nabati mengandung fitostersol dan lebih banyak mengandung asam lemak tak jenuh sehingga umumnya berbentuk cair. Lemak juga merupakan sumber energi yang lebih efektif dibanding dengan karbohidrat dan protein. 1 gram lemak dapat menghasilkan 9 kekal, sedangkan karbohidrat dan protein hanya menghasilkan 4 kekal per gram. Selanjutnya yaitu penggolongan lemak. Nah, di mana berdasarkan struktur kimianya, lemak bisa dibagi menjadi 2, yaitu asam lemak jenuh yang hanya memiliki ikatan tunggal dan asam lemak tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap dalam rantai karbonnya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang fungsi lemak. Yang pertama itu sebagai sumber energi. Nah, di mana lemak adalah makanan sumber energi yang paling besar dan setiap gram lemak mengandung 9 kalori. Nah, kalori yang dihasilkan lemak lebih besar daripada karbohidrat dan protein. Kalori sendiri dapat berfungsi sebagai bahan bakar bagi tubuh untuk beraktivitas. Nah, yang kedua, membantu tubuh menggunakan vitamin. Fungsi lemak bagi tubuh selanjutnya adalah membantu tubuh agar vitamin yang masuk dapat tersalurkan dengan baik. Lemak adalah salah satu zat yang membantu vitamin A, D, E, dan K agar larut ke dalam usus. Nah, lemak juga membantu vitamin-vitamin tersebut agar menyerap zat-zat penting vitamin tersebut. Nah, yang ketiga, sebagai pembangunan sel tubuh. Lemak adalah bagian penting dari sel-sel yang ada di dalam tubuh. Lemak membantu sel-sel dalam tubuh agar dapat terbangun dengan baik. Selain itu, lemak juga menyusun sel-sel agar sel tersebut dapat bekerja dengan baik. Sebagai contoh, lemak membantu menyelimuti setiap sel dalam syaraf agar dapat menghantarkan pesan lebih cepat dan baik. Yang keempat, pembangunan hormon. Lemak adalah zat yang digunakan tubuh untuk membuat prostaglandin. Prostaglandin ini adalah senyawa seperti hormone yang berfungsi untuk mengatur fungsi tubuh seperti tekanan darah, sistem syaraf, denyut jantung, kontraksi pembuluh darah, dan pembekuan darah. Lemak juga berfungsi untuk membentuk hormon-hormon lain yang ada di dalam tubuh. Selanjutnya yang kelima yaitu pelindung organ. Nah, di mana lemak juga berperan untuk memelihara kulit, rambut, melindungi organ penting seperti ginjal, liver, dan organ reproduksi. Nah, fungsi lemak bagi tubuh juga menjaga badan tetap hangat. Organ-organ vital seperti otak, ginjal, jantung, dan usus juga dilindungi oleh lemak agar terhindar dari luka, cedera, dan menahan agar tetap pada tempatnya. Nah, yang keenam, memberikan rasa lezat. Nah, di mana selain berfungsi bagi tubuh, lemak juga memiliki fungsi lain, yaitu untuk memberikan rasa enak di lidah saat merasakannya. Nah, asam lemak esensial dibutuhkan tubuh tapi tidak bisa disintesa oleh tubuh, terdiri dari yang pertama asam linoleat, yang kedua asam linolenat yang fungsinya pertumbuhan janin dan bayi, kedua pembentukan jaringan retina,
atau omega 3. Nah, yang ketiga, sintesa lipida struktural sel pada otak. Selanjutnya, kebutuhan lemak. Nah, WHO 15-30% kebutuhan energi total. Nah, cukup sebagai SB asam lemak, esensial membantu penyerapan vitamin larut lemak. Nah, 10% lemak jenuh, 3-7% tidak jenuh. Nah, konsumsi kolesterol maksimal 300 mg per hari. Nah, selanjutnya kita membahas sumber lemak. Yang pertama itu ada lemak nabati. Nah, di mana lemak nabati adalah lemak yang berasal dari biji-bijian seperti kacang-kacangan dan buah-buahan. Nah, lemak nabati dapat diperoleh dari minyak alami seperti minyak zaitun serta berbagai jenis makanan dan buah. Nah, sebagian besar sumber lemak nabati bisa ditemukan pada minyak dari tumbuhan. Nah, yang kedua, lemak hewani. Sama seperti lemak nabati, lemak hewani juga terkandung dalam daging sapi, kambing, ayam, dengan kulit, mentega, keju, dan berbagai produk olahan susu lainnya. Nah, selanjutnya kita membahas penyakit yang berkaitan dengan lemak. Nah, yang pertama, kekurangan. Nah, terjadi akibat tidak cukupnya lemak yang dibutuhkan untuk melarutkan vitamin tersebut. Yang kedua, kelebihan atau kegemukan. Nah, akibat penumpukan cadangan lemak karena asupan energi lebih banyak dibandingkan dengan pengeluaran energi. Selanjutnya, hiperkolesterolemia. Nah, yang pertama, peningkatan kadar kolesterol darah di atas nilai normal. Nah, penyumbatan pembuluh darah. Yang pertama, terjadi karena konsumsi lemak jenuh dan lemak berlebihan. Contohnya, jantung koroner, penyumbatan arteri koronaria stroke. Nah, penyumbatan atau pecahan di pembuluh darah. Nah, selanjutnya yaitu metabolisme lemak. Nah, secara garis besar, metabolisme lemak dimulai dari pemecahan trigliserol. Nah, menjadi gliserol dan asam lemak. Nah, gliserol kemudian melewati proses gluconeogenesis dan dirubah menjadi glukosa dan masuk dalam proses glikolisis. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih telah menonton.